Selamat siang, saya Evan Sadams Kristanto dengan NIM 2510 511083 dengan rekan saya yang nanti akan menjelaskan tentang kodenya yaitu Iqbal. Dan hari ini saya akan melakukan demo dan penjelasan sedikit tentang program project UAS kita ini. Jadi secara kita ada flowchartnya. Jadi sebelum saya jelaskan flowchart, program kami itu hanya sebuah program yang menggangguin user gitu. Dia semacam seperti virus yang tidak akan bisa dimatikan secara normal. Misalnya seperti di entas atau di pencet tombol silang ketika ada sesuatu yang muncul, mereka akan balik lagi dan melakukan mute. Cara untuk menghilangkan status mute-nya hanya dengan memenangkan game, yaitu game blackjack. Di flowchart-nya, sini ada, pertama start, dia akan memulaikan program bernama bj.exe dan bj.exe ini kalau dijalankan secara normal, dia nggak bakal pakai flag. Jadi, dia itu langsung ke sini. bj.exe-nya bakal masuk ke mode watchdog yang akan menyembunyikan window-nya lalu mendapatkan mutex agar tidak ada program bj.exe yang lain biar nggak banyak gitu programnya. Terus dia menjalankan fungsi watchdog, jadi dia ngecek dulu. Dia akan selalu ngecek yang program mute itu ada atau enggak. Kalau program mute yang nggak ada, dia bakal ngejalanin program mute itu terus. Ini jadi setelah menjalankan watchdog, dia akan cek apakah mutex blackjack mute ada. Misalnya kalau belum ada, dia akan ngebuat dia mengekstrak ini blackjack mute exe yang nanti si blackjack mute-nya itu akan mendapatkan mutex sendiri agar tidak ada program yang berjalan lebih dari satu. Lalu si blackjack mute ini dia bakal nge-mute suara sistem dan selalu merhatiin status mute-nya. Kalau status mute-nya diubah, dia bakal menjalankan suatu program, yaitu program game-nya. Lalu dia juga sekalian monitor si watchdog utama, yaitu si bj.exe. Kalau bj.exe-nya mati, dia bakal jalanin ulang bj.exe. Kalau enggak, dia bakal balik lagi ke mute dan monitor. Kalau misalnya mutex blackjack mute-nya ada, dia bakal cuman tidur terus ngecek ulang untuk mastiin ya, untuk ngelengkapin satu sama lain jika salah satunya hilang. Terus misalnya kita mengubah status suaranya, dia bakal ngejalan bj.exe dengan flag game dan attempt-nya atau percobaan yang akan menjalankan ini. Kalau attempt-nya nggak lebih dari 3, dia bakal ngeluarin window dari window GUI menggunakan Qt. Terus ada animasi sebentar, terus ngeluarin main menunya. Nah, di main menunya ini ada 3 opsi. Ada bisa main blackjack, masukkan password biar program langsung berhenti, atau exit. Ini exit, yaudah buat exit doang. Kalau kita milih main, kita main bersama bot sama komputer, ntar dibagiin kartu dan lain-lain seperti blackjack ada umumnya. Terus kalau menang, si blackjack exe ini bakal ngirim sinyal gitu ke watchdog-nya buat matiin si seluruh mute-mutan inilah biar programnya semua berhenti. Tapi kalau kalah, misalnya ini ada 3 tahap. Kalau tahap pertama dia kalah,
program bakal nge-execute file explorer 50 kali. Terus counter attempt-nya bakal ditambahin 1. Terus kalau dia kalah lagi, untuk kedua kalinya, dia bakal ngebuka YouTube channel saya yaitu Zeority, terus attempt-nya ditambah 1. Terus kalau kalah ketiga kali, dia bakal ngebuka YouTube channel rekan saya, Iqbal, dan menambahkan attempt-nya 1 kali. Habis itu, setiap kali kalah kan dia langsung nutup window-nya ya. Jadi kita harus ubah volumenya lagi buat main lagi. Nah, nanti kalau sudah kalah 3 kali, dia itu nggak bakal bisa mainin gamenya lagi. Jadi programnya bakal nge-mute terus dan nggak bisa dimatiin. Kecuali kalau usernya restart laptop atau restart device. Terus untuk opsi kedua, usernya bisa masukin password. Kalau udah benar, dia bakal ngirim sinyal, terus programnya semuanya berhenti. Setelah itu, yang exit, ya exit cuma nutup window-nya, watchdog-nya masih nyala, jadi program itu juga masih nyala. Itu saja untuk flowchart-nya. Sekarang saya akan lakukan demonstrasi. Oke, di sini saya ada exe-nya. Bisa dilihat saat ini volume saya masih ada. Tapi setelah saya run, selesai run akan ke mute dan suara nggak ada. Ini dia bakal ke mute terus. Tapi kalau saya akan muncul GUI, suaranya akan selalu di mute setiap kali saya mencoba. Oke, di sini di GUI-nya kita bisa ada play, ada masukin password, juga tadinya mau ditambahin game lagi, cuman karena kurang rajin saya nggak jadi. Di sini bisa exit, kita bisa buka lagi, cukup pencet tombol atau ganti volume. Di sini ada semacam kata-kata biar serem. Kita pertama bisa main blackjack. Untuk peraturan blackjack sendiri, kita hanya perlu dapat angka lebih gede dari si dealer-nya, dan kita nggak boleh lebih dari 21. Oke, misalnya kita coba untuk menang. Oke, skor saya 16, total ini, jack 10. Scope itu keriting 6. Saya kurang pede, jadi saya hit. Oh, ternyata saya kalah. Karena ini saya bakal execute Windows Explorer 50 kali. Lama ya. Nah, mana ini? Oke, bisa lihat Windows Explorer-nya udah jalan 50 kali ini. Oh, nongol. Saya lihat ada 52. Langsung aja saya tutup dulu, biar nggak hilang. Bentar ya. Oke, saya tutup. Oke, saya tutup. Karena kalah, kita exit. Karena kalah kita masih di mute ya. Nyalain lagi. Ada kata-kata serem lagi. Kita coba main blackjack lagi. Karena kita pertama kalah, jadi sekalian aja kita yang kedua kali mencoba untuk kalah biar bisa nunjukin hukuman keduanya. Dapat 17, lumayan bagus. Kita ambil aja biar bas. Oke, kita kalah.
Kita bakal ngebuka 50 tab atau 50 kali channel YouTube saya. Saya lihat 10 kali kebuka, banyak banget. Rama juga kemakan ini ya, kemakan 3 giga lebih nih. 4 malah, 5. 4. Oh my god. Bisa 5 nih. Oke, jadi saya tutup aja. Lumayan berat. Oke, kita udah kalah 2 kali. Setelahnya, mari kita kalah ke 3 kalinya. Dikasih tahu ini percobaan terakhir. Dia kasihanin kita ya. Tapi kalau kalah kita hilang 1000 aura. Jadi janganlah. Oke, kita main. Oke, kita sengaja kalah aja ini. Saya stand soalnya 10 angkanya jelek. Dealer dapat 20, jadi dealer menang. Dan lagi-lagi ngebuka YouTube. Astaga, nge-lag. Bisa lihat channel YouTube channel rekan saya kebuka. Oke, langsung aja saya tutup biar rame nggak penuh. Lama banget. Oke, karena udah kalah 3 kali, ini seharusnya ini giveaway ini nggak bakal muncul, jadinya saya nggak bisa ya udah nggak bisa nyoba matiin. Bisa dilihat dia bakal nge-mute terus. Kalau dipencet juga ininya nggak muncul giveaway-nya. Nah, tapi untuk ya karena saya nggak mau restart, saya ada kunci ini namanya unlock exe biar programnya berhenti. Jadi kita nyalain dulu. Oke, programnya udah berhenti. Sekarang volume saya normal lagi. Oke, saya akan run kode programnya lagi dan kali ini saya coba menang. Oke, udah jalan ya. Langsung aja kita coba menang dulu biar status mute-nya hilang. Astaga. Oh, enggak nih. Kita dapat 21 ini udah tangan paling perfect. Ini udah pasti menang. Let's go. Karena kita menang, status mute bakal hilang. Bakal dibalikin. Yeay. Oke. Udah hilang. Volume normal. Udah nggak ke-mute. Kita jalanin lagi. Kali ini masukin password. Oke. Udah nyala. Kita coba masukin password. Yaitu unlock 123. Unlock 123. Udah. Balik lagi. Itu aja sih programnya. Untuk cara kerjanya, untuk bagian watchdog-nya sih saya dibantu besar dengan AI. Lalu untuk yang program yang jalanin satu program terus ngejalanin mute, itu mute-nya itu punya exe-nya sendiri. Jadi aslinya tuh mute-nya itu dari sini, mute CPP yang ngatur-ngatur Windows inilah. Nanti dia itu bakal dikonversi pakai convert CPP ini. Ntar kalau di compile bisa jadi convert exe. Ntar si mute ini dia bakal di convert menjadi ini namanya mute binary. Jadi si program ini, si main CPP ini dia punya mute header ini. Ntar yang pas si BJ-nya nyala
Dia bakal nge-extract terus ngebuat ulang si mute.exe sendiri gitu. Itu saja sih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Iqbal Rizky Pratama Basuki dengan NIM 25105151105. Saya adalah kantim dari Evasa dan Kristanto yang telah mendemokan program Channel pada sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa potongan kode yang memuat materi algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja ke yang pertama. Yang pertama ada struct. Struct digunakan untuk mengumpulkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu objek. Di sini ada implementasi dalam programnya. Ada potongan kode yaitu void game, build tag, dan juga ada struct-nya. Di sini fungsinya adalah struct card digunakan untuk menyimpan informasi kartu berupa rank, suit, dan nilai poin. Pada fungsi build deck, objek card dibuat lalu dimasukkan ke dalam deck hingga terbentuk 52 kartu. Alurnya, card dibuat, lalu data kartu diisi, lalu dimasukkan ke dalam deck. Selanjutnya digunakan saat bermainnya. Oke, lanjut ke yang kedua. Selanjutnya ada namespace. Namespace digunakan untuk mengomongkan kode program agar lebih rapi dan menghindari konflik nama. Sini ada implementasinya yaitu namespace blackjack game. Nah, fungsinya digunakan untuk melakukan seluruh class, struct, dan function yang berkaitan dengan permainan blackjack. Jadi alurnya ini ada kode program card, game, file handler, utility dikelompokkan ke dalam blackjack game. Lalu lanjut ke function. Function digunakan untuk menjalankan tugas tertentu di dalam program. Sini ada implementasinya yaitu dealer play. Nah, di sini fungsinya adalah menjalankan giliran dealer secara otomatis sesuai aturan blackjack, yaitu mengambil kartu hingga minimal angka 17 tercapai. Alurnya, dealer membuka kartu, lalu dilihat skor apakah kurang dari 17, lalu jika iya, mengambil kartu lagi, dan menghitung skor lagi. Lalu, masuk ke reference. Reference digunakan untuk mengakses data secara langsung tanpa membuat salinan baru, sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Sini ada manipulasi dalam programnya yaitu white game draw card. Nah, fungsinya itu reference digunakan pada parameter hand agar data kartu pemain atau dealer dapat digunakan langsung tanpa membuat salinan vektor baru. Alurnya, yaitu hand pemain atau dealer, dikirim ke draw card, lalu referensi mengakses data asli, lalu kartu ditambahkan ke dalam hand. Lalu lanjut ada pointer. Nah, pointer merupakan variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu objek sehingga objek tersebut dapat diakses secara tidak langsung. Di sini ada pointer ya ini. Terus fungsinya yaitu digunakan untuk mengelola objek game dan file handler pada GUI, serta mengelola resource Windows seperti MuteX dan Thread pada sistem Watchdog. Alurnya objek dibuat, lalu alamat objek disimpan, lalu pointer mengakses objek, lalu program menggunakan objek. Lalu ada default argument. Default argument. Default argument merupakan nilai bawaan yang akan digunakan apabila parameter yang diisi saat function dipanggil. Nah, di sini ada int count sama dengan 1. Nah, ini implementasi programnya ya. Fungsinya yaitu parameter count memiliki nilai bawaan 1. Artinya, jika program memanggil draw card hand, maka secara otomatis hanya satu kartu yang akan diambil. Nah, di sini ada memanggil draw card, lalu count tidak diisi, maka otomatis akan bernilai 1. Lalu satu kartu akan diambil. Lalu lanjut ada inline function. Inline function merupakan function sederhana yang ditulis secara langsung pada header agar proses pemanggilannya lebih cepat. Ini ada implementasinya programnya ya. Nah, fungsinya ini adalah digunakan untuk memeriksa apakah pemain mendapatkan blackjack atau bus. Nah, sini apabila mendapatkan eh, lebih dari 21 maka mendapatkan bus, dan jika mendapatkan 21 pas maka akan mendapatkan blackjack. Alurnya itu skor dihitung apakah sama dengan 21 ataupun lebih dari 21, dicek apakah masuk dalam blackjack ataupun masuk dalam basket. Lalu akan dikeluarkan satu permainan untuk pemainnya. Lalu masuk ke function overloading. Function overloading memungkinkan beberapa function memiliki nama yang sama tetapi parameter berbeda. Nah, di sini ada print hand ya contohnya. Nah, program memiliki dua versi print hand. Versi pertama digunakan saat ingin menampilkan label dan kartu tersembunyi, sedangkan versi kedua digunakan untuk menampilkan kartu secara langsung. Alurnya, print hand dipanggil. Nah, compiler melihat parameter apa yang digunakan, lalu function akan menampilkan sesuai yang dipilih. Nah, lanjut ke function template. Function template memungkinkan satu function digunakan untuk berbagai tipe data. Nah, di sini ada getMax ya. Function getMax digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengambil nilai terbesar. Alurnya, dua nilai dibandingkan, lalu dipanggil di getMax, lalu nilai terbesar dipilih. Lanjut ke exception handling. Exception handling digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi saat program berjalan. Nah, di sini ada implementasinya yaitu fungsinya
Program akan memeriksa apakah input pemain valid. Jika input bukan angka atau berada di luar pilihan yang tersedia, program akan menghasilkan exception. Nah, di sini ada choose what to do next. Apabila inputnya bukan dari angka-angka di sini, maka akan eh, menghasilkan exception baru. Nah, ini di sini alur-alurnya. User memasukkan input, input diperiksa apakah salah. Nah, jika salah, exception muncul dan pesan error akan ditampilkan. Lalu lanjut ke STL vector. Vektor merupakan konten STL yang digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Sini ada informasi dalam programnya ya. Nah, fungsinya adalah vektor digunakan untuk menyimpan deck, kartu pemain, dan kartu dealer. Alurnya kartu dibuat, lalu masuk ke vektor deck, lalu dipindahkan ke hand, lalu digunakan dalam permainan. Lalu lanjut ke STLlist. STLlist merupakan kontainer STL yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara berurutan. Fungsinya itu dalam implementasi program ini, fungsinya digunakan untuk menyimpan riwayat pemain yang dibaca dari file history txt. Ini ya. Jadi alurnya file dibaca, lalu dimasukkan ke dalam list, lalu riwayat ditampilkan. Seperti yang didemokan oleh Evan Adams sebelumnya. Jadi ada informasi mengenai menang atau kalah pemainnya. Terus ada iterator. Iterator digunakan untuk menelusuri isi kontainer STL seperti vector dan list. Di sini ada informasinya ya. Ada iterator it history.begin. Fungsinya itu digunakan untuk membaca seluruh isi riwayat permainan satu per satu. Alurnya iterator dibuat membaca data pertama, lalu berpindah ke data berikutnya, lalu membaca sampai akhir kontainer. Lalu ada sort, find, dan count. Sort digunakan untuk mengumpulkan data, find digunakan untuk mencari data, dan count digunakan untuk menghitung jumlah data tertentu. Jadi ada sort, ada count, dan juga ada find. Oke, di sini fungsinya itu sort mengumpulkan kartu berdasarkan nilai poin di satu, 2, hingga seterusnya. Lalu count menghitung jumlah kartu as. Find mencari kartu wajah, yaitu king, queen, dan jack. Alurnya itu data kartu, lalu dipilih antara mau di sort, find, atau count, lalu akan diperoleh informasi yang dibutuhkan. Lalu lanjut ke file handling lanjutan. File handling lanjutan digunakan untuk menyimpan dan membaca data file. Di sini ada informasi dan programnya, itu file handler. Sini. Lalu fungsinya itu program menyimpan hasil permainan ke file history txt dan membacanya kembali saat diperlukan. Alurnya, permainan selesai, lalu hasil akan disimpan ke file, lalu file akan dibaca kembali, lalu riwayat akan ditampilkan. Seperti yang di demo sebelumnya itu jika pemain kalah atau menang akan ditampilkan kembali dan ini program dan ini alurnya agar dia bisa ditampilkan kembali. Lalu lanjut ke yang terakhir ada lambda expression. Lambda expression merupakan fungsi random yang ditulis langsung di dalam suatu operasi. Di sini ada contohnya, masih ada programnya. Fungsinya yaitu lambda digunakan untuk menentukan kondisi pencarian atau penghitungan tanpa perlu membuat function baru. Sini alurnya itu data diperiksa, terus lambda menentukan syarat, lalu diperoleh hasil pencarian atau perhitungan. Oke, sekian presentasi dari saya dan juga demo oleh Evan Adaptatus sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.